Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Nilasari dengan NIM 2006091051. Absen 17, rombel 6F2. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang UTS Agama Hindu. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Menurut saya, mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan atau ide Sang Yang Widi dengan mengikuti kebenaran, yaitu dengan mengikuti ajaran Trihitakarana, agar kita bisa saling menghargai satu sama lain dan mengasihi, agar terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 2, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang, maka membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Menurut saya, dengan mengucapkan mantra secara berulang-ulang dapat mencapai kedamaian, karena dalam mantra tersebut bersifat suci, sehingga kita dapat merasakan kedamaian dan merasakan kebebasan dari hal-hal negatif, sehingga mencapai ketenangan. Soal nomor 3, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Menurut pengalaman yang pernah saya alami berdasarkan renungan tersebut ialah saya pernah melakukan kebohongan kepada keluarga saya. Pada saat itu saya berbohong karena saya melakukan suatu kesalahan tanpa diketahui oleh keluarga saya. Namun lama-kelamaan kesalahan tersebut terungkap, karena saya tidak bisa terbohong kepada siapapun dan tanpa terkecuali. Maka dari itu, sepintar dan sehebat apapun kamu menyembunyikan dosa, pasti akan terlihat oleh orang lain. Jika tidak dilihat oleh orang lain, maka ada Tuhan yang tahu seberapa besar dosa yang telah kamu perbuat. Lanjut ke soal nomor 4. Sebelum meditasi, cuci muka, cuci tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jadi, tujuan dari mencuci tangan, kaki, atau mandi supaya seluruh tubuh kita terasa lebih segar dan tidak kotor saat melakukan meditasi, sehingga mendapatkan ketenangan. Selanjutnya, duduk dengan tenang dan menggunakan alas bertujuan agar tubuh kita tidak terasa sakit saat melakukan meditasi. Dan tujuan dari menggunakan alas ini supaya tidak mendapat gangguan dari luar seperti serangga atau semut. Selanjutnya, pejamkan mata dan ucapkan mantra bertujuan untuk mendapatkan ketenangan saat melakukan meditasi dan meditasi bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan. Baik, soal nomor 5, jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan Kasa Pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut, dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Hubungan yoga Surya Namaskar dengan Kasa Pranayama adalah keterkaitan dalam gerakan karena pada yoga Surya Namaskar melakukan sikap pranayama juga, yaitu menarik, menahan, dan membuang nafas. Ini dilakukan agar saluran pernapasan tetap lancar saat melaksanakan yoga Surya Namaskar. Pranayama yang cocok itu pada gerakan Pranamasana atau Anjali Mudra, karena pada saat gerakan ini tubuh dalam keadaan berdiri tegap dengan kedua tangan dicakupkan di dada. Pada saat inilah perlahan-lahan melaksanakan sikap pranayama, yaitu menarik, menahan, dan membuang nafas. Usahakan perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Rileks saja. Gambaran dari rangkaian yoga Surya Namaskar. Yang pertama, Pranamasana atau proses berdoa. Yang kedua, Hasta Uttanasana atau pose mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, Padahastana atau pose tangan ke kaki. Yang keempat, Aswasancalasana atau pose berkuda. Yang kelima, Parvatasana atau pose gunung.
Yang keenam, Astanga Namaskara atau memberi salam dengan 8 bagian. Dan yang terakhir, Bhujanangasana atau pose kobra. Soal nomor 6, ide Sang Yang Widiwasa bersifat Wiyapaka ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Menurut kepercayaan agama Hindu, Tuhan bersifat Wiyapaka atau ada di mana-mana. Bagaimana dapat membuktikan hal tersebut? Menurut saya, benar Tuhan ada di mana-mana karena saya meyakini bahwa Tuhan tidak hanya berada di satu tempat atau hanya ada di pura. Tuhan berada di mana-mana. Berarti kita bisa memuja Tuhan atau ide Sang Yang Widi tidak hanya di pura, melainkan kita bisa memuja Tuhan di berbagai tempat. Tapi masyarakat meyakini bahwa rumah Tuhan itu ada di pura. Maka dari itu masyarakat berbondong-bondong ke pura pada saat upacara Dewa Yajna atau sebagainya. Soal nomor 7, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana membagikan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita. Dalam mengikuti ajaran Bhagavad Gita, mengembangkan kasih dalam mengikuti kebenaran kehidupan sehari-hari yaitu dengan mengamalkan ajaran seperti saling menghargai dan saling mengasihi antar masyarakat atau keluarga satu dengan yang lainnya. Tidak ada rasa saling dendam ataupun iri sesama lain, dan kita harus selalu menjalin keharmonisan. Soal nomor 8. Menurut saya soal nomor 8 sama nomor 3 itu sama. Berikan contoh pengalaman hidup yang Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Pengalaman saya pernah saya alami berdasarkan renungan tersebut ialah saya pernah melakukan kebohongan kepada keluarga saya. Pada saat itu, saya berbohong karena saya melakukan suatu kesalahan tanpa diketahui oleh keluarga saya. Namun lama-kelamaan kesalahan tersebut terungkap karena saya tidak bisa berbohong kepada siapapun tanpa terkecuali. Maka dari itu, sepintar dan sehebat apapun kamu menyembunyikan dosa pasti akan terlihat oleh orang lain. Jika tidak dilihat oleh orang lain, maka ada Tuhan yang tahu seberapa besar dosa yang telah kamu perbuat. Soal nomor 9, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Secara fisik dan kejiwaan, yoga asanas memiliki fungsi mengurangi racun serta membantu pemulihan saat sedang sakit. Jenis yoga asanas ini juga sangat baik untuk melatih meditasi serta berkonsentrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup. Hal ini bertujuan agar sistem internal dan eksternal tubuh akan terkena pengaruh hingga syaraf, kelenjar, otot, serta organ-organ tubuh bagian dalam dapat berfungsi dengan baik. Soal nomor 10, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana, yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin, melalui suatu upacara padiksan dan pawintenan. Orang yang telah melakukan upacara padiksan dan pawintenan itu disebut pandita dan pinandita. Jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Syarat-syarat melakukan penyucian lahir batin orang suci. Yang pertama, syarat menjadi pandita yaitu selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir batin, mampu melepaskan diri dari keterkaitan duniawi, tenang dan bijaksana, mampu membaca kitab suci Weda, selalu berpedoman pada kitab suci Weda, paham dan mengerti tentang Caturweda, teguh dalam melaksanakan dharma, dan yang terakhir teguh melaksanakan tapa brata. Yang kedua, syarat menjadi pinandita. Laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau Sukla Brahmacari. Wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau Sukla Brahmacari. Pasangan suami istri yang sah, paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda dan memiliki pengetahuan umum yang luas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti yang luhur, tidak tersangkut pidana, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabe, tidak terkait dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Baik, sekian dari jawaban saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.